Internasional yang jatuh tanggal 1 Mei 2023 lalu berlangsung meriah. Sejumlah elemen buruh turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah meminta peningkatan kesejahteraan buruh serta pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sejumlah poin yang dipertanyakan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diantaranya adalah Pasal 58 Ayat 1 dan Pasal 59 Ayat 1 mengenai perjanjian paruh waktu tertentu atau PKWT yang tidak mensyaratkan masa percobaan kerja, sehingga karyawan berpotensi dikontrak berkali-kali karena tidak adanya batasan periode kontrak kerja. Pasal lain adalah Pasal 88 di Ayat 2 mengenai upah minimum yang akan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketidakjelasan atas variabel indeks tertentu berpotensi pada formula UMP yang bisa berubah kapan saja. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja diklaim peduli terhadap perlindungan tenaga kerja. Undang-undang ini bertujuan memudahkan regulasi agar di masa pemulihan banyak investasi masuk dan berimbas pada terbukanya lowongan pekerjaan. Benarkah Undang-Undang Cipta Kerja melindungi pekerja atau sebaliknya? Selamat malam pemirsa, momen Hari Buruh di 1 Mei silam ini tentu menjadi catatan bagi para buruh untuk bisa mengajukan sejumlah tuntutan khususnya berkaitan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan kembali oleh DPR. Nah, tentu saja ada banyak catatan dan tuntutan yang diharapkan agar hal tersebut bisa dikabulkan demi melindungi hak-hak buruh. Apa saja kemudian tuntutannya dan apa yang diinginkan sebenarnya? Oleh karena itu pada malam hari ini kita coba mengulik lebih jauh lagi mengenai catatan Hari Buruh. Mungkinkah Undang-Undang Cipta Kerja direvisi? Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ibu Irma Suryani Caniago. Bu Irma, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu, harus terus sehat tentunya. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Kadin Bang Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, beri kita salam sehat, semangat selalu. Harus terus sehat kalau Bang Sarman juga. Dan ada Presiden Aspek Indonesia, Mbak Mira Sumirat. Mbak Mira, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya, kemarin setelah demo bersama dengan teman-teman. Masih sehat, alhamdulillah. Harus terus sehat tentunya ya. Harus. Kita ke Mbak Mira dulu deh. Mbak Mira ini kemarin bersama teman-teman ya, menyuarakan apa yang diharapkan dari teman-teman Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh pemerintah. Dan dalam pembahasannya bersama DPR ini diharapkan bisa pro terhadap buruh, tapi ternyata di Hari Buruh kemarin banyak catatannya. Nah, silakan Mbak Mira sampaikan. Ya, My Day tahun 2023 ini ada beberapa tuntutan yang kami suarakan. Yang pertama adalah kami meminta untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan di DPR RI. Lalu yang kedua kami meminta DPR RI juga segera mensahkan RUU Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran. Lalu yang ketiga kami meminta juga batalkan terkait dengan revisi RUU Kesehatan Mbak Irma. Lalu yang keempat kami meminta untuk hentikan PHK secara sepihak karena luar biasa ini PHK sepihak dilakukan oleh kawan-kawannya Pak Sarman ya. Tetapi kebanyakan juga dari Apindo sih. Yang keempat, lalu yang kelima selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana pemerintah harus hadir kepada seluruh rakyatnya untuk memberikan jaminan sosial. Dan selanjutnya ini yang paling penting tetapi tidak pernah disuarakan adalah buatkan perlindungan hukum dan juga kesejahteraan untuk pekerja platform daring atau pekerja driver online, kurir itu yang luar biasa, mereka sangat-sangat rentan dan minim sekali mereka mendapatkan kesejahteraan dan juga dari sisi perlindungan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu perayaan May Day dari tahun ke tahun agak berbeda di tahun 2023 ini setelah kita COVID 2020-2021 tidak ada perayaan ya otomatis karena pandemi COVID, tapi 2023 ini semakin kencang karena memang ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kami harapkan seharusnya pemerintah
dalam tanda kutip ya mengikuti amanat daripada Mahkamah Konstitusi hasil GR, tetapi malah dikeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang isinya sama dengan atau copy paste dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sesungguhnya sudah dinyatakan itu inkonstitusional bersyarat. Kemudian diberikan kepada DPR, kemudian menjadi disahkan undang-undang pada Maret 2023, dan tentu ini adalah bagian pekerjaan rumah yang seharusnya diselesaikan bukan dengan Perpu, tapi tadi merevisi dalam tanda kutip sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi pada putusan GR Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Mbak Brigita. Jadi ini ada catatan-catatan, tapi sebenarnya ketika proses pembahasan buruh itu kan juga diajak ngomong kan Mbak Mira? Pembahasan yang mana dulu nih? Pada saat awal-awal nggak pernah sama sekali diajak bicara, tidak pernah dilibatkan pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari awal sebelum disahkan 2019 woro-woronya, kemudian sampai disahkan 2020 gitu nggak pernah dilibatkan sama sekali, dan bisa dilihat catatan-catatannya secara data ya, tidak pernah ada pelibatan daripada pekerja dan buruh. Nah, coba kita ke Bu Irma. Bu Irma, ini sebenarnya tidak ada pelibatan dalam pembahasan undang-undang itu kan masih ada masukan-masukan, dan buruh salah satu yang kemudian haknya pun termasuk juga pengusaha tentunya ya menjadi masukan dalam proses pembahasan. Nah, Bu Irma sendiri catatannya kalau dari anggota Dewan bagaimana? Iya, sebenarnya kalau kami dari fraksi Nasdem dari awal meminta klaster ketenaga kerjaan itu dikeluarkan dari Perpu, dari undang-undang ya, itu yang pertama. Tapi kemudian Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kepada Komisi 9 terkait dengan dim-dim yang ditolak oleh buruh ya, kemudian beliau menyampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi di situ kami melihat memang apa-apa yang dikhawatirkan oleh buruh itu tidak terjadi sebenarnya dalam presentasi Ibu Menteri ya. Nah, salah satunya adalah beliau menyatakan bahwa sudah melibatkan serikat buruh. Nah, soal serikat buruh mana yang diikut sertakan dalam membahas, memang kami Komisi 9 tidak tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terus terang saja Komisi 9 sebagai tupoksi ya, komisi terkait leading sektor di Kementerian Tenaga Kerja, kita tidak membahas sama sekali Undang-Undang Ciptaker. Jadi langsung ke Balek. Ya, langsung ke Balek. Nah, ini juga yang kemudian hampir saja terjadi ketika RUU Kesehatan juga mau langsung ke Balek, dan saya langsung mengambil ancang-ancang untuk nggak boleh lagi deh. Ini harus masuk Komisi 9 karena hanya Komisi 9 yang tahu persis ya alurnya, kemudian seluruh bahasannya ya di komisi terkait gitu. Nah, tapi memang perlu juga kita duduk bersama bahwa RUU ini enggak seluruhnya buruk. Ya, enggak seluruhnya buruk. Ada yang baik-baik juga. Gitu. Bahwa kita juga harus mempersiapkan rakyat Indonesia yang belum bekerja. Artinya kita butuh lapangan pekerjaan yang luas. Ya kan? Nah, sementara untuk teman-teman buruh yang sudah bekerja, kita harus juga memikirkan, nggak boleh ada PHK massal misalnya, kemudian upah murah, kemudian jam kerja yang sekarang dipotong. Itu kan banyak juga masukan-masukan ke Komisi 9, dan saya terima mereka audiensi ke ruangan saya untuk menyampaikan itu. Nah, menurut saya harus ada langkah konkret dari pesan-pesan yang disampaikan kawan-kawan buruh di May Day kemarin, agar Kementerian Tenaga Kerja jemput bola, kemudian melakukan komunikasi secara efektif kepada kawan-kawan buruh, terutama terkait dengan upah, ya, terkait dengan jam kerja, kemudian alih daya, PKWT. Itu juga harus dibicarakan ke teman-teman buruh gitu ya. Jangan juga kemudian Kementerian Tenaga Kerja ini menganggap ini sudah selesai.
Menurut kami dari fraksi Nasdem ini belum selesai. Jadi coba lakukan komunikasi secara konstruktif ya dengan kawan-kawan buruh gitu ya. Sehingga teman-teman buruh itu bisa betul-betul merasa bahwa Perpu ini memang tidak serta-merta mengkriminalisasi buruh gitu. Ya, apa yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah kepada kami di Komisi 9 memang itu betul-betul dilaksanakan oleh menteri. Nah, turunan dari PP-nya gitu ya, itu memang harus dikawal gitu. Nah, kami dari fraksi Nasdem mengawal itu. Nah, saya juga bicara sama Mbak Mira, ini harus dikawal gitu. Walaupun kalau dibatalkan saya yakin nggak bisa dibatalkan, tapi harus dilakukan revisi, gitu ya. Maksudnya gini, seminimal mungkin ya kita minimize hal-hal negatif dari impact negatif dari Perpu ini harus kita lakukan revisi. Nah, komunikasinya harus dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja kepada kawan-kawan buruh, ya agar bisa diperoleh win-win solution yang baik, gitu ya. Jadi teman-teman buruh tidak merasa bahwa Perpu ini menyengsarakan mereka. Komunikasinya harus terjalin antara buruh dan juga Kemnaker. Nah, kami sebenarnya juga sudah mengundang Kemnaker untuk bisa bergabung berdiskusi pada malam hari ini berkaitan mengenai mungkinkah Undang-Undang Ciptaker ini direvisi agar ada win-win solution bagi pemerintah, pengusaha, dan juga buruh. Bagaimana kemudian tanggapan dari pengusaha yang dari catatannya ini sangat mendukung Undang-Undang Ciptaker? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.